Turang rasnina ibas Tuhan ca Yesus Kristus selaku serayan Tuhan dikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Amin pe rikutkan situasina kita harus rebahan ibadah di rumah ta masing-masing. Janah pengarapan kami gelah banci kita radura secara serentak mengikuti kebaktiin enda secara live ibas jabunta skala-skala. Ibas menakan kebaktiin ta enda mari lagi sedengkahkan momo karena perdalan perpulungan Tuhan bagai rencana pelayanan gereja anta kubas wari-wari sirah enda. Menjuah-juah ibas gelar Tuhan Yesus Kristus momo man banta ibas minggu tanggal 26 April 2020. Si pemenang siir tugas guna kebaktiin live streaming minggu sire enda sektor Philadelphia gelah teh duur sikap mankam sektor Philadelphia. Si peduakan man banta kerina perpulungan Tuhan si enggor bahan ibadah minggu entah pe ibadah PJJ di rumah ta masing-masing gelah si kirim laporan ta melalui WA Group GBKP Indra Kasih entah pe WA Group PJJ ta masing-masing. Iarapkan pe man pengurus PJJ gelah banci mengkoordinir karena pengumpulan data rikut pe persembahanna gelah isahkan ku bendahara runggun. Si petulukan persembahan ibadah minggu entah pe persembahan si dibanna banci ikirim kendu ku rekening GBKP Indra Kasih banci Senin ibas grup WA GBKP Indra Kasih. Si barem momo man banta ibas minggu enda selamat hari minggu bujur ras menjuah-juah BP Runggun Indra Kasih. Minggu enda igelari minggu Misericordias Domini. Eme minggu si mabai kita ngejapkan lias ate Tuhan di bata. Ija kita iklini dengan ipulahi ibas hukuman nari. Kita enggo itebusi, jenari iperembakkan di bata kempak dirina arah kematen Yesus Kristus i kayu persilang. Dosa ras kelepa kenta lanai iingetna, jenari iatankan di bata kita bengket kubas kemuliaan na si rasa lalap. Dage alu meriah ukur, si puji di bata, berkitekan Yesus enggom perdamaikan kita ras di bata. Perpulungan udang kami telah kita tedis. Guna mabai kebaktian ta, mari si puji Tuhan arah rendah kita
ibabai song leader ras organista. Ibas gelar dibata Bapa, sinampalangi resdoni. Ibas gelar Yesus Kristus, singgo mereken geluhna, mulahi manusia ibas dosa nari. Ras ibas kerembakan kesah sibadia, sinampati kita, si meregegeh, gelah kita paguh ibas ngalakan perbeben. Lias ate Tuhan Yesus di loka kita, gelah hadat bagin ibas kemulianna sira salalap. Amin. Kerina percubaan sirah man bandu balinga biakna ras percubaan si biasa sehman manusia si deban. Tapi di bata setia nga ibas padanna, labo i perlapas nakam,
icubai lebih asa gegeh hendu. Asum kam mengenanami percobaan, ibre kena ngegegeh man bandu, gelah ngasup kam gang kenca, janah radu ras sie ibre kena pe dalan pula. 1 Korintus 10 ayat 10 telu. Arpalaskan kata di bata enda sepuji ya arahan dendenta kasih setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Aku ini, Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah. Perpulungan kebaci kampundul. Sekita ku pengakun dosa, adi ditatap di bata kubas pusuh tas skala-skala. Pusuh ras ukur si guange ida peti di bata ibas dirinta. Ida peti nangen dia pusuh sidem pengatakan bujur ibas keselamatan singgo ijujur kena. Ida peti nangen dia perukuran si ngergakan kelang Athena. Pusuh ras ukur si kugange ida peti di bata ibas dirinta. Ibas sedenda pasas tenang si benakan.
paksa tenang gedung. Mari si aku kendo santa arah denta nomor 410 pitu. Yesus Tuhanku, alas keluhanku, ke aku ngadap baru. Tegulamin aku, ibasani geluhku, laulah jelus nalengku. Kepada soraku, buat Tuhan, mendesak di kupingku. Halangi salah dosaku, oh Tuhan, tak ada waskini Yesus Tuhanku, sampai timin geluhku, halangi Tuhan dosaku. Ratapi terliket, ibaskan depan-depanku, terima salah letakku. Dengarkan suaraku, karena buat Tuhan, mendesak di kupingku. Halangi salah dosaku, oh Tuhan, rata pasti uli. Seh kita ngoge kata di bata bagi si pemenang. Emang kapan dibuat ibas bilangan 14 ayat 10 pitu seh 10 siwa. Bilangan 14 ayat 10 pitu seh 10 siwa. Yoke kami secara tunggal. Maka Tuhan ertoto aku man bandu, tidak kelaman kami gegeh du janah bahanlah bagi si ngoi padan kendu tupung ninidu. Aku Tuhan lah sukah merawa, melin kekelenganku, setia ras dem pengalami dosa ras kesalahan. Tapi lah bancilah ku hukum anak ras kempu-kempu, seh kubas kesusuran si petelukan ras si pempatkan. Kita-kitakan salah orang tuana. Maka genduari Tuhan, sueres kekelengandu si melin, si tetap mindo kel aku, gelah ia lemindu min dosa bangsa enda. Bagi engkau ia lemindu, ia mulai kintupung itading kena
negeri Mesir. Terjang janda kata di bata, ketuahan kalak si magikan kata di bata, dengan si makai kenca ibas gelukna si tetap wari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Engkau Allah kami, pencipta langit dan bumi, pemelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang menyelamatkan kami, yang menghibur kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Engkau begitu baik, teramat baik bagi kami. Kami bersyukur untuk segala keadaan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, bahwa otoritas-Mu tetap menjaga kami, memelihara kami, membimbing kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami, bahkan mendampingi kami. Pada saat ini Tuhan, di dalam situasi COVID-19 yang terjadi pandemik seluruh dunia, kami percaya bahwa rencana-Mu selalu indah dalam hidup kami. Ketika kami setia, ketika kami hadir, memuji nama-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Keluarga kami semakin hangat, cinta kasih semakin dibangun. Biarlah kasih bergulung-gulung seperti sungai, dan keadilan seperti lautan. Kami merenungkan betapa dalamnya Engkau Tuhan. Betapa kami tidak dapat memahami rencana-Mu. Tetapi kami percaya dan teramat percaya bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah luntur. Saat ini Bapa, firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Karena firman-Mu 1 titik 1 koma pun tidak berubah. Firman-Mu ya dan amin. Rumput akan layu, bunga-bunga yang harum juga akan layu. Tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Itulah yang menghibur dan menyembuhkan, bahkan menghidupkan kami Tuhan. Pada masa-masa corona, COVID-19 ini, firman-Mu kekuatan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakai hamba-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, bersama seluruh jemaat dimanapun berada di rumah-rumah. Tuhan berkati kami. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami. Kami datang di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu
di mana kita dapat beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita buka dari Roma 3 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Mungkin saudara membuka Alkitab di rumah masing-masing. Saya bacakan sendiri dari sini Roma 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Dan memang jika engkau dihakimi, tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapatkan hukuman. Sampai di sini firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Salam bagi kita semua. Saudaraku, tema kita hari ini dibata setia ibas padana. Ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa Allah setia di dalam perjanjiannya. Ya, benar saudara. Allah tetap setia dalam perjanjiannya. Sekalipun manusia tidak setia, bahwa manusia tidak bisa mengintervensi kesetiaan Allah. Tetap dia di dalam kesetiaan mengasihi kita. Wah, luar biasa. Tadi dikatakan di dalam invokasio 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa. Saudara, status bangsa Israel selalu dikatakan sebagai bangsa pilihan. Bangsa nomor 1 di dunia. Dia merasa bahwa label itu sudah menjadi trademark, sudah menjadi
nama yang luar biasa. Bangsa Israel unggul dalam segala hal. Itu sudah melekat di dalam jiwanya, di dalam darahnya, di dalam setiap tindakannya. Dan itu membuat dia bisa terlena. Mengapa dikatakan dia sebagai bangsa yang istimewa? Pilihan. Ya, saudara, kita melihat bahwa hukum Taurat yang diberikan Tuhan itu pertama bagi orang Israel, orang Yahudi. Bahkan nabi-nabi bernubuat di Israel. Tuhan Yesus juga lahir di Bethlehem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kepadanya diberikan firman Tuhan. Supaya firman itu disampaikan, dipercaya, menjadi kekuatan, menjadi terang bagi kehidupan, bahkan menjadi way of life dalam hidupnya. Tetapi karena ketegaran hatinya, tegar tengkuk, mereka tidak percaya. Sehingga perjanjian keselamatan itu diberikan kepada non-Yahudi. Disampaikan ke seluruh bangsa-bangsa. Ya. Diberitakan sehingga mengalir ke seluruh bumi. Makanya tepat sekali yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Perban kelengkal ate dibata doni enda. Maka ibrei kena anakna si tonggal. Gelah isetek manbana la benai, la mate, la yukum bas neraka. Tapi dat kegeluhan sila salam. Jadi sebenarnya janji keselamatan itu, berita keselamatan itu memang pertama diberitakan bagi orang Israel, orang-orang Yahudi. Tapi sampai sekarang saudara, ketika saya berangkat ke Israel beberapa kali, saya bertanya, apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Saudara, banyak sekali yang menolak Tuhan Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian Injil diberitakan ke seluruh dunia. Termasuk kepada kita. Orang Karo. Kepada Indonesia. Ke seluruh bangsa-bangsa. Ketidaksetiaan orang Yahudi. Akhirnya Injil diberitakan ke seluruh dunia. Saudara. Tetapi perlu kita catat bahwa ketidaksetiaan orang Yahudi tidak mengubah perjanjian kesetiaan Allah. Termasuk kepada orang Yahudi dan kepada kita. Bangsa ini menyalahgunakan hak privilegium, hak spesial, hak istimewa. Mestinya dia pertama-tama menerima itu. Hidup di dalam Injil. Tetapi mereka menolak. Hak istimewa itu tidak dipergunakan. Kesetiaan yang diberikan Tuhan. Mereka nodai. Saudara, masih ingat dengan cerita anjing Hachiko dari Jepang. Yang sangat setia kepada tuannya. Rupanya tuannya ini seorang profesor. Pagi-pagi tuannya ini berangkat bekerja. Lalu anjing ini selalu
yang bernama Hachiko selalu mengantarnya ke stasiun di Shibuya. Dia antar pagi-pagi, lalu sore dia jemput lagi. Setia sekali anjingnya ini. Saudara, pada satu ketika tuannya ini meninggal di tempat kerja. Tetapi dia tetap setia. Dia datang pagi-pagi, dia juga jemput pada sore hari. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan. Perlu kita ketahui bahwa kesetiaan anjing Hachiko ini selama 9 tahun 9 bulan. Dia datang setiap hari, pagi hari dan sore hari. Dan dia menangis saudara, karena tuannya tidak ditemukan lagi. Keluarga melihat, menyaksikan. Kisah Hachiko dilegendakan oleh orang Jepang dan membangunnya sebuah monumen. Hebat sekali. Tapi kesetiaan Tuhan tidak hanya 9 tahun, tidak hanya 9 bulan. Kesetiaan Tuhan itu selama-lamanya. Meskipun kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan tetap setia menunggu kita. Kapan kita bertobat? Kapan kita datang kepadanya? Oh, baliklah pada Allah. Seperti seorang anak yang meninggalkan ayahnya, meminta harta yang begitu banyak. Lalu dia berpoya-poya di negara lain. Dia habiskan uang itu, sekarang dia miskin. Tapi bapaknya selalu menunggu, kapan anakku bertobat. Kesetiaan Tuhan adalah kesempatan sebenarnya bagi orang Israel untuk bertobat, untuk datang kepadanya, untuk mengubah hatinya, untuk benar-benar datang kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kesetiaan di dalam bahasa perjanjian lama, dalam perjanjian lama atau dalam bahasa Ibrani dinamai emunah. Kata emunah ini kokoh, tegar, tak tergoyahkan, tak berubah, tetap dalam pendirian sampai kapanpun, tidak dipengaruhi keadaan. Inilah arti nama emunah. Ya. Saya rindu kalau ada orang Kristen namanya emunah. Ya. Emunah Buru Ginting misalnya. Emunah Buru Karo. Ya. Tapi yang paling banyak adalah Eminah. Ya. Buru Sembiring misalnya. Tapi emunah ini tak tergoyahkan. Tapi di dalam perjanjian baru ini, kalau kita baca dari Roma 3, kata kesetiaan ini dalam bahasa Yunani artinya pistos. Kata pistos ini dipercaya. Sesuatu yang dipercayakan Tuhan, dia itu dipercaya integritasnya itu kuat. Gitu. Tidak goyah. Ya. Dia dipercayakan satu tugas, dia kerjakan sampai tuntas. Sampai selesai. Ya. Ya. Ada nyanyian karo. Adi lembu jemak nalina. Tapi adi jelma jemak kata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dua arti kata emunah dan pistos. Kata pistos ini berkaitan juga dengan arti kata pistis, pisteo. Kata kerja dalam arti iman. Berarti seseorang itu yang memiliki iman, percaya, itu yang sanggup tegar, tetap di dalam pendirian, kuat, tidak berubah. Saudaraku, ketidaksetiaan manusia
ternyata tidak bisa membatalkan kesetiaan Allah kepada manusia. Bangsa Israel sudah menyalahgunakan hak privilegium itu. Dia berlindung di bawah bangsa pilihan. Dia bersembunyi di bawah Taurat. Dia merasa aman-aman saja. Dia merasa berada di bawah zona aman. Ya. Lid perbagi dina. Adi ngom aku predikan, aku kuberikan nge kolekte, pasti Tuhan membela aku. Sering terjadi seperti itu. Saudara, jangan berlindung di bawah kasih karunia. Ada juga orang mengatakan, wah, nanti hari Senin sampai Sabtu lakukan yang jahat. Ya. Itu namanya Kristen tomat. Ya. Hari Minggu itu dia tobat, datang ke gereja, rajin beribadah, mengaku dosa. Lalu mulai hari Senin nanti sampai hari Sabtu itu kumat. Kembali kepada kehidupan lama. Lalu datang lagi ke gereja. Itu seperti mencuci uang, money laundry. Berlindung di bawah kasih karunia. Saudara, memang kasih karunia. Kita diselamatkan itu karena sola gratia, karena anugerah. Lalu ada jawaban sola fide, hanya karena iman. Ada respon dari kita. Saudara, anugerah Tuhan itu besar, hebat, luar biasa. Tapi hati-hati saudara. Anugerah Tuhan itu juga mahal, berharga, bukan murahan. Bukan murahan. Dalam arti Injil itu tidak dijual murah-murah, gampang-gampang. Kalau saudara datang, bayar persepuluhan, kolekte. Seperti menjual surat-surat apalat. Surat indulgensia, bukan seperti itu. Jangan murah ditawarkan Injil. Itu mahal sekali. Darah tebusannya, saudara. Nyawa Tuhan Yesus disalib. Saudara, bahwa ada masa anugerah Tuhan. Tapi ada juga masanya anugerah itu ditutup. Tuhan itu memang penuh pengampunan. Tetapi Tuhan itu juga sampai 4 keturunan akan kubalas. Dalam arti ada anugerah dalam satu sisi. Tapi sisi yang lain Tuhan itu juga membalaskan. Membakar. Dalam bahasa Inggris dikatakan consuming fire. Dia membakar kita sampai habis, saudara. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dikatakan bahwa nilai-nilai kebenaran Tuhan akan menggilas nilai-nilai kepalsuan. Jangan bangga dengan label-label Kristen. Atau label apapun jabatan kita di gereja. Pendeta, pertua, diaken, ya song leader, pemain musik. Bukan itu jaminan saudara. Kalau saudara tidak datang di dalam hati kepada Tuhan. Saudaraku, dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia. Minggu ini dinamai Minggu Misericordias Domini. Artinya bahwa lias ate Jahwe. Ya, kata ate artinya kasih Tuhan itu kasih dari hatinya kepada kita. Diberikannya hatinya. Kita adalah buah hati Tuhan. Kata cordias, hati saudara.
Dia memberikan hatinya bagi kita. Memberikan nyawanya bagi kita. Anakku, engkau sudah kutebus dengan harga mahal. Itu adalah misericordias Domini, Dominos, Tuhan, Allah. Yesus memberikan kasihnya kepada kita. Lalu air susu dibalas dengan air tuba. Itulah orang Islam. Dia berikan hatinya. Tapi satu sisi katakan salibkan Yesus. Saudara, itulah bangsa pilihan tadi. Apakah kesetiaan kita benar-benar dari hati? Apakah kasih kita itu benar-benar lahir dari hati kita yang terdalam? Kita beribadah itu dari hati. Bernyanyi itu dari hati. Ya. Jangan terlena, saudara. Kalau berdoa itu tahan berapa menit? Dengar firman Tuhan itu tahan berapa menit? Wah, kalau nonton film Korea sampai 6 jam. Apalagi anak-anak kita belajar dari Ipin Upin. Wah, apa yang didapat dari sana? Masa anak-anak kita belajar dari situ? Kalau dengarkan guru sekolah minggu nggak tahan mungkin, saudara. Kalau nonton Upin Ipin tahan 3 jam. Bagaimana mungkin dia nanti setia kepada Tuhan? Bagaimana nanti terjadi emunah-emunah baru? Tegar dalam segala keadaan, tetap dalam pendirian. Tidak gampang. Tidak menjadi anak-anak gampang. Banyak sekarang menjadi anak-anak gampang, saudara. Karena tidak berdiri di dalam kebenaran itu. Tidak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak-bapak kalau ngobrol di kedai kopi mungkin tahan berjam-jam. Tapi bicara dari hati ke hati dengan anak-anaknya. Mendengarkan pergumulan anak-anak. Tulis tening cek. Megiken perbebaan anak. Ugangi persoalan do anak. Ertoto ras-ras. Makanya saya pikir COVID-19 ini. Ya, ada juga baiknya dari satu sisi. Dalam arti kita kumpul semua. Ya, rumah itu menjadi home sweet home. Kita mendengarkan anak-anak kita hangat, ibu-ibu memasak begitu enak. Kita mendengarkan pergumulan anak kita, pelajarannya, berdoa bersama, ibadah bersama. Selama ini terlalu egois, kita sibuk mementingkan diri sendiri. Ada anak-anak berkata, Pak tolong gendong aku, sana-sana bapak capek. Mak tolong dengarkan pelajaranku begini, tolong bantu, sana-sana mama capek. Kau pikir mama ini dari pagi kayak babu. Wah, sering itu terjadi. Makanya lihat dari perspektif positif COVID ini. Bahwa kita bisa ibadah di rumah, berdoa di rumah. Hal-hal yang negatif, jangan respon dengan negatif, hasilnya akan menghancurkan. Tapi hal-hal negatif, mari kita respon dengan positif, maka hasilnya luar biasa. Dan saya percaya tidak akan lama lagi COVID ini akan selesai. Ketika kita sungguh-sungguh disiplin, stay at home. Saudara, berdoa bersama-sama. Mana lebih banyak ibu-ibu selama ini pergi shopping, pergi ke salon, arisan, ketimbang mendampingi anak-anaknya. Mendengarkan pergumulan anak-anaknya. Menguatkan anak-anak. Membimbing anak-anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata label-label Kristen itu tidak menjamin. Ya. Nama-nama Kristen tidak menjamin bagi kita keselamatan itu. Ya. Ada namanya dari Alkitab. Tapi kerjanya mencopet. Ada itu. Ya.
Saudara, ada namanya dari Alkitab tapi perbuatannya tidak seperti firman Tuhan. Saudara, yang dikasihi Tuhan, bahwa nilai seseorang itu sangat diukur ketika dia berani memikul tanggung jawab sampai tuntas. Itulah kesetiaan. Sekali lagi, nilai seorang itu sangat diukur ketika dia berani memikul tanggung jawab sampai tuntas. Dimanapun kita, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pegawai, sebagai warga negara, sebagai pemimpin, bahwa ketika kita berani memikul tanggung jawab sampai tuntas. Makanya jangan puas dengan Kristen, status kita sebagai Kristen. Sampai nama-nama Kristen atau formalitas tidak sampai ke dalam hati. Atau saya keturunan pendeta, saya keturunan bapak saya dulu, ketua majelis, ketua ini. Nah, itu tidak jaminan. Tapi benar-benar kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita. Setia mengikuti firman-Nya. Bahwa kualitas orang Kristen itu harus diperhadapkan dan diuji kepada kuantitas. Dan kuantitas harus diuji kepada kualitas. Dalam masa-masa COVID inilah, kualitas kita sebagai anak-anak Tuhan, gak perlu kita bersandiwara. Gak perlu. Tuhan tahu. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang Kristen sempurna. Dan tidak ada yang menjadi sempurna. Kecuali sempurna karo-karo. Tapi yang dituntut Tuhan, Dia bertanya kepada kita, kamu jangan menjadi orang Kristen yang sempurna. Tapi takutlah kalau kamu menjadi Kristen yang palsu. Ini berbahaya. Saya pergi ke toko ketika saya haus sekali minta jus. Tapi saya melihat apel. Apel itu rupanya dari plastik, saudara. Ya. Bukan apel yang asli. Mana mungkin apel itu di jus karena plastik. Hati-hati, kelihatan banyak orang-orang Kristen sekarang baik, senyum. Di gereja itu senyumnya juga senyum luar biasa, ya, pakaian hebat, bernyanyi hebat. Tapi ternyata, keluar dari gereja seperti apel plastik tadi. Terlalu banyak orang Kristen bernyanyi di gereja seperti malaikat, tapi hidup dalam rumah tangganya seperti setan. Ini berbahaya. Nggak perlu kita sandiwara, apa adanya saja. Nggak perlu kita buat-buat. Nggak perlu kita tampilkan hebat di depan. Seperti teori gunung es. Nggak perlu. Tunjukkan saja apa ada. Kalau ada kesalahan, minta ampun di hadapan Tuhan. Minta kekuatan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan hari ini. Bahwa terlalu banyak orang Kristen pada zaman sekarang mau menjadi emas yang murni. Tapi tidak mau melewati dapur peleburan. Ya. Ternyata kalau tidak dibakar, emasnya mungkin enggak murni. Kalau aksesoris saja jangankan dibakar, mandi saja. Di laut debu-debu sana akan berubah. Terlalu banyak orang mau menjadi tembaga yang kuat. Tapi tidak mau melewati dapur peleburan. Ini berbahaya. Jadi jangan hanya di KTP kita Kristen. KTP jangan diubah Kristen tanpa pertobatan. Atau KTP itu Kristen tapi perbegu. Hari Minggu doa, setelah itu pergi lagi ke dukun. Ada juga masa COVID ini datang kepada dukun. Berbahaya, saudara. Tidak setia kepada Tuhan.
2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia memelihara kita. Dalam pencobaan kita dikuatkan. Kita tidak ditinggalkan sendiri. Dia datang menguatkan kita di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu sanggup dapat menang. Pada situasi corona ini juga, Tuhan menolong kita. Membela kita, memproteksi kita. Bahwa kesetiaan Allah di masa lalu, di masa Israel, membuktikan dia layak dipercaya sampai selama-lamanya. Karena dia kokoh, tetap kuat dia, kokoh tidak tergoyahkan. Tidak. Saudara, marilah di masa-masa COVID ini, apa yang perlu kita renungkan atas kejadian ini? Apa yang perlu kita perbaiki, saudara? Kehangatan kita satu dengan yang lain. Bagaimana kita komunikasi dengan teman-teman kita. Entah melalui telepon. Entah melalui tali kasih. Atau saudara-saudara kita yang sudah kekurangan. Saudara, tetaplah. Mazmur 103 ayat 17. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu tetap setia. Kami mau sampaikan dari Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Apakah kita emas dalam kesetiaan kita atau hanya loyal? Dalam masa-masa corona ini, jangan pernah berubah, tetap setia dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersatu. Kami bersyukur ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Kesetiaan-Mu tidak bisa diintervensi oleh keadaan, ruang gerak dan waktu. Kesetiaan-Mu itu tetap selama-lamanya. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan Yesus bagi kami. Yang sudah membayar harga diri kami dengan lunas. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang begitu memberikan kekuatan baru bagi kami. Berkati firman ini Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Jamah kami. Biarlah firman ini terus menguatkan kami. Bahwa Engkau setia, Engkau baik. Engkau begitu luar biasa bagi kami. Ajar kami tetap setia kepadamu dalam situasi COVID ini Bapa. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami mengucap syukur Bapa. Amin. Alu Muhammad, mari ras kita kerina tedis. Ras-ras kita ngakuken kini tekenta, raduken kalak Kristen, ibas kerina paksedo nenda, ninta dageras ras. Aku tek mandi bata. Bapa sila sibar kuasana, sinapalangit kastoni. Aku tekman Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhan ta, si jadiarah kesah si badia. Tubur si ngudang-ngudang nari, si so keliaman, gelar si Maria. Singananami kini Islam, sangana perintahan Pontius Pilatus, ipatungkai persilang. Mate jenar kudukan, nusur kudoni kematen. Pateluari kan keke bas matenari. Nangki ku surga. Perkunurah kumudi bata. Bapa sila sibar kuasana. Jenari rehmia pagi. Keranakan singgalurat singgomate. Aku tukman sasi badia. Janalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia. Pengalami dosa. Kini keken pula.
kegeluhan serta selalap. Amin. Kundul perpulungan. Senin aras turang, ija pape kita ringan genduari, subuh i rumah, di gereja, si piga-piga hadir. Sepak sana sindesken persembahan ta mandi bata, Roma 10:2 ayat sada, ndeskenlah kulando mandi bata saja selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena, sebab bagaimana harus nakam bersembah mandi bata sueras piaknu selaku makhluk sirikun. Tupung kita nahken persembahan ta, rendai kita nomor 282. Katakan bujur Bandung, oh kam Tuhan terebus. Aku selamat dendung, aralia sanedu. Kelangkaan eduaku, simpan kakak kutubanku. Dia sampai naik terpilasi, kudikan tetap lari. Terkejar palsu-palsu ibas kekeluhanku. Rezeki arah daliku, itu cukup tubaku. Kelangkaan eduaku, simpan kakak kutubanku. Dia sampai naik terpilasi, kudikan tetap lari. Sepak sana kita bengket kubas doa sapaat. Marilah tertoto kita lebih secara pribadi. Si totoken situasi COVID Corona. Si totoken bangsanta pemerintahanta. Teman-teman ta sangana sakit tim dokter menjadi garda terdepan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan ucapan syukur kami kepadamu. Dibandingkan pemberianmu yang begitu besar, bahwa persembahan kami tidak layak. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau memakai semuanya yang telah kami berikan, termasuk talenta kami. Saat ini Tuhan kami berdoa, berseru-seru kepadamu. Berkati setiap jemaat yang sedang berada di rumah-rumah Bapa. Tuhan melihat pergumulan demi pergumulan. Tuhan berkati, berikan kekuatan, ketenangan jiwa, berikan damai sejahtera. Biarlah selama tinggal di rumah, jemaat Tuhan tidak kekurangan. Kami berdoa Bapa, yang menyimpan banyak akan membantu orang-orang yang berkekurangan. Karena kami percaya Tuhan,
Ketika kami diberkati, kami memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang kena PHK atau dirumahkan, atau sama sekali tidak mendapat penghasilan Bapa. Tolong mereka. Pakai kami, pakai gereja-gereja Tuhan untuk menyalurkan berkat-Mu. Kami juga berdoa Bapa, bagi tim dokter yang bekerja menjadi garda terdepan di seluruh Indonesia, bahkan di kota Medan, berkati Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, dia melayani dengan hati, meskipun ada ketakutan dan kecemasan. Jaga dan kuatkan mereka Bapa. Kami berdoa bagi saudara kami yang terpapar positif COVID-19 dimanapun dia berada. Tolong mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Berkati obat yang diberikan kepadanya. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Tidak terlambat bagi mereka. Kami berdoa Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah lansia, yang rentan sekali terhadap penyakit. Jaga mereka, kawal mereka Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden kami, sampai kepada menteri, kepada gubernur-gubernur, wali kota, bahkan kepada bupati-bupati, camat, kepala desa, lurah. Biarlah semuanya kerjasama yang baik Tuhan. Bangsa Indonesia diberkati. Urapi bangsa kami Tuhan. Sembuhkan bangsa kami. Kawal bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang harus bekerja keluar rumah. Jaga mereka Tuhan, berkati mereka. Terima kasih. Berkati semua hamba-Mu yang melayani. Terutama dari sektor Efesus yang sudah menyediakan waktu. Urapi Bapak. Berkati song leader, pemain musik, tim koordinator, bahkan liturgis, pengkhotbah, kolektan, bahkan Bapak Esther Karuskali yang telah menyediakan waktunya. Tuhan menjadi teknisi live streaming. Berkati semua kami Bapak. Terima kasih, jaga kawal kami. Terpuji nama-Mu Bapak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Bapak. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bernyanyi dari 275 ayat 1 sampai 3. Sindekan 275 ayat 1 se.
ikut keselamatannya. Urapan kula-kula, pengharapan diberikan, kedepan selutan. Mari ras kita toto baginya jari Tuhan ta Yesus nintaras ras. Oh Bapa kami sini surga, gelarndu pembadi amin, remin kini rajandu, salamin pratendu bas donenda bagini surga, berikan man kami akan cukup baswari sendahenda, alami salah kami, bagini alami kami salah kala empat kami, olamin kami babak kambas percobaan. Tapi olangi kami dursilat nari, sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Berkatlah naksikan keleng ate di bata. Gelah idah donyenda maka di batar kuasa jagai dirindu. Si jadi gegehndu alokenlah pasu-pasu idur di bata nari. Di bata Bapa ras Tuhanta Yesus Kristus, mereken kemalaman ate, kekelengan ras kini teken man bandu gelah. Lias ate di bata, rembak ras kam, krina kalak sir keleng ate man Yesus Kristus, alu keleng ate sila keri-kerin. Amin.